Gaji sebulan kalian nggak sampai 4,5 juta sebulan. Dengar-dengar di media nih, kalian nggak perlu lapor surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Kamu yakin? Jangan-jangan nanti kamu malah kena denda gara-gara nggak lapor SPT tahunan. Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Dan seperti biasa di channel Pajak Milenial ini aku akan berbagi ilmu pajak dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti, buat kalian para generasi milenial. Sebelumnya aku mau say thank you banget buat kalian semua yang udah like video aku, subscribe video aku, dan juga sharing video aku. Thank you banget guys, semua dukungan kalian itu berarti banget buat aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update-update dan cerita-cerita pajak dari aku. Oh ya, satu hal lagi nih yang pengen aku reminder ke kalian semua. Kalau nonton video ini please guys, please banget itu jangan di skip. Kalian tuh nonton dari awal sampai akhir. Jangan awalnya doang terus tiba-tiba akhir. No guys, yang ada nanti kalian itu malah misunderstanding, misleading, salah paham, dan malahan jadinya salah nangkep gitu. So please banget kalian tuh jangan nge-skip video ini, oke? Dan seperti biasa aku mau disclaimer dulu nih guys, kalau yang aku sharing ini adalah ilmu pajak dan bukan hasil dari mengarang indah. Jadi beneran ada peraturan pajaknya, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4 Tahun 2020. Gak usah lapor SPT tahunan. Yang bener nih, denger nih di media, kalau gaji kalian sebulannya itu nggak sampai 4,5 juta, berarti kalian nggak usah lapor SPT tahunan. Masa sih? Sebelum aku bilang statement ini bener apa enggak, selama kalian itu punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan NPWP kalian itu masih aktif, berarti maksudnya belum pernah kalian cabut atau belum pernah kalian ajukan status non efektif, berarti kalian itu tetap harus lapor SPT tahunan. Jadi gampang gini deh, gampangnya kalian itu kan dulu kan pernah daftar NPWP kan, terus kayak gitu dapat kartu NPWP kan. Nah ada nih nomor kalian berapa di kartu itu. Nah habis itu kalian itu nggak pernah ngapa-ngapain lagi, udah didiemin aja gitu. Nah berarti itu NPWP kalian tuh masih aktif dan tetap harus lapor SPT tahunan meskipun penghasilan kalian tuh nggak ada sama sekali atau nol. Ya simpelnya gini deh, simpelnya kalian itu meskipun nganggur, misalnya nganggur setahun gitu dan bener-bener nggak ada penghasilan, bener-bener nggak ada duit, nggak ada income-nya, tetap lapor pajak. Lah katanya nggak usah lapor pajak kalau misalnya gaji sebulannya 4,5 juta ke bawah. Terus emang nggak ada pajaknya juga kan? Gimana sih? Oke guys, sebelumnya aku mau info dulu kalau penghasilan kalian itu 0 sampai 4,5 juta sebulan, penghasilan kalian itu masih di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yang artinya kalian nggak kena pajak sama sekali gitu. So sebenarnya perlu nggak sih lapor pajak kalau emang pajaknya juga nggak ada kan, pajak juga nol kan? Kayaknya repot banget sih ya. Kalau kalian tuh ngerasa kayaknya kayaknya repot banget deh, terus aku kan gak usah kali ya lapor pajak lagi, bisa nggak sih aku nggak mau direpotin dengan masalah SPT tahunan gini, bisa nggak ya? Kan juga pajaknya nggak ada, penghasilan aku juga di bawah 4,5 juta kan sebulan. Jawabannya bisa banget guys, tapi kalian harus ngajuin yang namanya status wajib pajak non efektif atau WPNE. Kalau kalian udah dapet status WPNE ini, maka kalian itu udah nggak perlu lapor pajak lagi, udah nggak perlu lapor SPT tahunan kalian. Dan kalau misalnya nih suatu hari nanti atau one day kalian itu dipromosiin sama bos, terus gaji kalian naik dan kena pajak, kalian tinggal aktifin lagi status WPNE kalian jadi aktif lagi. Cara ngajuin status WPNE ini bisa digital, bisa juga manual ya guys. Dan kalau emang kalian pengen ngajuin secara digital, kalian mendingan diskusi dulu sama akun representatif atau AR kalian. Tapi biasanya tetap diajukan manual. Dan caranya gampang banget, kalian tinggal isi formulir penetapan wajib pajak non efektif yang kalian bisa dapet di description box di video ini. Cara ngisinya juga gampang banget.
Di bagian A, kalian tinggal isi aja identitas kalian seperti nama dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Terus di bagian B, alasan permohonan non efektif, centang wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. Udah, abis itu tinggal ditandatanganin aja. Selain isi formulir, kalian juga harus isi surat pernyataan wajib pajak non efektif yang bisa kalian dapat di link description box video ini. Dan cara ngisinya juga gampang banget, mirip-mirip dengan ngisi formulir. Dan setelah itu kalian tinggal lengkapin dokumen-dokumen pendukungnya, yaitu berupa fotokopi KTP dan slip gaji kalian yang diisi yang diserahin berbarengan dengan formulir dan surat pernyataan tadi. Dan bisa jadi sih kalau dimintain dokumen-dokumen yang lain selain yang tadi aku sebutin, tergantung dari masing-masing petugas pajaknya. Abis kalian ngajuin itu formulir dan surat pernyataan dan dokumen-dokumen pendukungnya, kalau misalnya petugas pajak merasa itu sudah lengkap, maka kalian akan diberikan bukti penerimaan surat atau BPS. Yang setelah 5 hari kerja, berarti Sabtu Minggu itu nggak termasuk ya guys, kalian udah bisa dapat tuh hasilnya. Kalau diterima, berarti kalian dapat surat pemberitahuan wajib pajak non efektif. Dan kalau kalian itu udah dapat surat pemberitahuan wajib pajak non efektif itu, berarti kalian udah nggak perlu lapor-lapor pajak lagi. Aduh, kayak ribet banget deh ya kalau harus ajuin WPNL lagi. Ini tanggal 31 Maret udah deket dan udah deadline lapor pajaknya. Boleh nggak sih kita lapor pajak dulu, terus ajuin WPNL-nya nanti aja? Nah, itu juga boleh. Jadi kalian lapor dulu SPT tahunan kalian yang kali ini. Dan setelah udah lapor, sudah selesai, terus kalian udah sempet, kalian udah lenggang, udah punya waktu, baru kalian ajukan WPNE-nya. Karena kalau misalnya kalian nggak lapor SPT, kalian bisa didenda Rp100.000 per SPT. Oke deh, bikin WPNE-nya, ngajuin WPNE-nya nanti aja deh kalau sempet. Dan sekarang lapor pajaknya dulu aja deh untuk tahun ini. Oke guys, caranya lapor pajak buat pajak yang nihil atau pajaknya itu 0 tuh gampang banget caranya. Pertama-tama kalian harus punya akun DJP online dulu. Ya ampunnya, come on guys ya, sekarang itu udah 2022, udah zamannya digital, udah Internet of Things, dan ntar lagi udah metaverse gitu ya. Jadi pastikan juga kalian punya akun digital untuk DJP online. Jadi kalian lapor pajak tuh secara online juga. Seperti biasa, kalian tinggal masukin NPWP kalian, password, kode keamanan, dan login. Setelah itu bakalan muncul tampilan begini nih. Kalian klik menu lapor, lalu muncul icon e-form dan e-filing. Yang mana aja oke sih, cuman kali ini aku pakai e-form ya. Klik tombolnya dan muncul menu buat SPT. Isi pertanyaan-pertanyaannya, yaitu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabnya yang enggak. Apakah menjalankan kewajiban terpisah atau pisah harta? Jawabnya enggak juga ya guys. Kalau emang kalian suami istri punya NPWP beda ya berarti jawabnya iya. Cuman kali ini aku kasih contohnya yang jawabannya enggak dulu ya. Terus pertanyaan apakah penghasilan bruto setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jawab iya. Karena kan kalau gaji kalian di bawah 4,5 juta sebulannya, berarti seharusnya setahunnya itu nggak sampai 60 juta. Terus ada tombol orange, oke, klik aja. Abis itu tinggal isi data formulirnya. Tahun pajaknya kan 2021, emang karena kita mau ngisi yang 2021 kan. Terus SPT-nya normal, pembetulan ke 0, terus klik selanjutnya. Di kolom A, pajak penghasilan, kalian tinggal isiin aja kolom-kolomnya sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Jangan lupa status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya diisi. Pastiin di nomor 5, pajak penghasilan yang terutang itu angkanya 0 ya guys. Di kolom B, diisiin kalau kalian masih ada penghasilan final. Misalnya dapat bunga deposito atau dapat duit dari sewain rumah atau jual rumah dan lain-lain. Sama kalau kalian ada penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya kayak kalian tuh dapat warisan dari orang tua, misalnya kayak gitu. Kalau emang nggak ada semua ya udah di skip aja. Di bagian C, di daftar harta dan utang tuh diisi ya guys. Jadi langsung aja jumlahnya gitu, nggak perlu detail-detail. Ini status harta dan utangnya per 31 Desember 2021. Misalnya kalian punya motor harga belinya 10 juta ditambah dengan uang tabungan 5 juta, langsung aja diisi jumlahnya keseluruhannya 15 juta.
Lanjut di kolom D, langsung dicentang aja, terus klik tombol selanjutnya. Setelah itu bakal muncul tampilan begini nih. Pastiin semua informasi itu persis sama dengan yang aku tunjukin ini ya guys. Nggak boleh ada yang beda. Kalau beda berarti kalian salah ngisinya. Oke, tinggal klik aja di bagian kode verifikasi. Bisa lewat email atau nomor telepon. Terus masukin kode verifikasinya dan step terakhir tinggal klik kirim SPT. Dan di email kalian nantinya akan muncul otomatis dikirimin bukti penerimaan elektronik ya, artinya SPT tahunan kalian udah diterima dan udah selesai deh urusannya. Oke guys, segini dulu sharing dari aku. Semoga video ini membantu kalian. Dan kalau memang kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh tanya di kolom komentar video ini. Atau mungkin kalian ngerasa kayaknya nggak mau deh pertanyaan aku dilihatin semua orang. Kalian bisa juga DM atau direct message aku di Instagram aku @lucy.sutanto. So, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau emang kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh dong sharing-sharing ke teman-teman kalian juga. So, takut pajak gak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.